Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Prastio dengan NIM D1C125046, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri. Baik, kita masuk soal yang pertama, yang bagian A, perbedaan proses dan kondisi degradasi aerobik dan anaerobik. Degradasi aerobik terjadi ketika mikroorganisme menguraikan bahan organik dengan bantuan oksigen. Proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dan tidak menghasilkan bau yang menyengat. Kondisi ini banyak ditemukan pada perairan yang memiliki kandungan oksigen yang cukup. Sementara itu, degradasi anaerobik berlangsung tanpa adanya oksigen. Mikroorganisme anaerob memecah bahan organik dalam kondisi tertutup atau minim oksigen seperti pada dasar sungai yang berlumpur. Proses ini cenderung lebih lambat dan sering menghasilkan bau yang tak sedap. Kemudian yang B, produk yang dihasilkan. Pada proses aerobik, hasil utama yang terbentuk adalah karbon dioksida, air, serta biomasa mikroorganisme. Sedangkan pada proses anaerobik ini yang dihasilkan berupa gas metana, hidrogen sulfida, amonia, dan karbon dioksida yang dapat menghasilkan bau busuk. Kemudian yang C, dampak terhadap kualitas air dan organisme. Proses aerobik umumnya membantu menjaga kualitas air karena bahan organik dapat terurai dengan baik sehingga lingkungan perairan tetap mendukung kehidupan organisme. Sebaliknya, proses anaerobik dapat menurunkan kualitas air karena menghasilkan senyawa berbau, mengurangi kadar oksigen, dan berpotensi menyebabkan kematian ikan serta organisme yang lainnya. Kemudian, untuk soal yang nomor 2, itu perbedaan baku mutu air. Yang pertama, ada baku mutu air bersih, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Yang kedua, ada baku mutu air minum, memiliki persyaratan yang lebih ketat karena air tersebut akan langsung dikonsumsi oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ada baku mutu badan air. Ini digunakan untuk menilai kualitas air sungai, danau, sumber air alami lainnya sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Kemudian yang B, tiga parameter yang memiliki nilai batas yang berbeda. Yang pertama ada kaliform. Pada air minum jumlahnya harus sangat rendah atau tidak ada karena dapat menyebabkan penyakit. Pada air bersih dan badan air, batasnya lebih longgar. Kemudian yang nomor 2 ada timbal atau PB. Air minum memiliki batas yang lebih ketat karena logam berat dapat membahayakan kesehatan manusia. Pada badan air, batasnya relatif lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada nitrat atau amonium. Batas pada air minum lebih rendah untuk menjaga gangguan kesehatan. Kemudian pada badan air, penetapannya mempertimbangkan kondisi ekosistem perairan. Kemudian yang C, mengapa IPA standar sulit menghilangkan fosfat, merkuri, dan amonium? Instalasi pengolahan air atau IPA konvensional umumnya hanya dirancang untuk menghilangkan kekeruhan dan mikroorganisme. Fosfat sulit dihilangkan karena larut dalam air. Merkuri merupakan logam berat yang memerlukan perlakuan khusus. Sedangkan amonium membutuhkan proses biologis seperti nitrifikasi dan denitrifikasi agar dapat dihilangkan secara efektif. Kemudian soal nomor 3, itu yang A, identifikasi pencemaran yang terlihat dari data tersebut. Yang pertama itu warna hitam pekat, menunjukkan adanya kandungan limbah atau bahan organik dalam jumlah yang tinggi. Yang kedua ada bau yang menyengat, menandakan terjadinya pembusukan bahan organik dan adanya senyawa pencemaran. Yang ketiga ada pH yang bernilai 5. Nilai pH tersebut menunjukkan air bersifat asam dan tidak sesuai untuk kehidupan organisme perairan. Kemudian yang keempat ada BOD yang sebesar 150 mg per liter. Nilai ini sangat tinggi, yang berarti banyak bahan organik yang harus diuraikan oleh mikroorganisme. Yang kelima ada COD sebesar 400 mg per liter, menunjukkan tingginya kandungan zat pencemaran yang membutuhkan oksigen untuk teroksidasi. Yang keenam ada DO sebesar 0,8 mg. Kadar oksigen tersebut sangat rendah sehingga tidak cukup untuk menunjang kehidupan air dan organisme lainnya. Yang B, dampak kondisi sungai tersebut.
Yang pertama terhadap kesehatan masyarakat, itu menyebabkan diare dan penyakit pencernaan. Yang kedua ada resiko keracunan logam berat. Yang ketiga ada keracunan sianida bila terpapar dengan jumlah yang besar. Yang keempat menimbulkan iritasi pada kulit. Yang kedua terhadap kehidupan biota. Yang pertama menyebabkan kematian. Yang kedua sianida dan timbal bersifat racun bagi biota. Yang ketiga menurunkan keanekaragam organisme air. Yang keempat mengganggu rantai makanan perairan. Yang ketiga terhadap estetika lingkungan. Itu yang pertama, air berwarna hitam dan keruh. Yang kedua, bau menyengat. Yang ketiga, menurunkan nilai estetika. Dan yang keempat, mengurangi potensi pemanfaatan sungai untuk kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat. Nah, itulah hasil jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.